pagi kepada para peserta webinar. Sebelum kita mulai, demi hikmatnya selama acara berlangsung, izinkan saya membacakan tata tertib dalam acara webinar ini terlebih dahulu. Yang pertama, peserta diwajibkan mengikuti tata tertib selama acara webinar berlangsung. Peserta wajib menggunakan nama lengkap dan asli pada saat bergabung webinar ini, tidak menggunakan nama alias. Kemudian selama panel presentasi narasumber, host akan menonaktifkan mikrofon peserta dalam keadaan mute, dan peserta dilarang mengaktifkannya kembali dalam keadaan unmute tanpa seizin host, MC, atau moderator. Pada saat proses tanya jawab, peserta dapat melakukan klik icon raise hand pada partisipan terlebih dahulu untuk dapat mengajukan pertanyaan. Selanjutnya, peserta diwajibkan mengikuti acara ini hingga selesai dan panitia akan memberikan e-certificate kepada peserta yang mengikuti acara webinar ini dari awal hingga selesai acara nanti. Itulah beberapa peraturan yang dapat disampaikan agar acara dapat terlaksana dengan baik. Untuk itu, mari kita mulai acara webinar ini. Si Ami dan Rahmat bertandang, lihat sinar bersama dengan Bu Kokom. Kami ucapkan selamat datang di webinar Gunadarma dan Aptikom. Wow. Kami ucapkan selamat pagi kepada yang terhormat Rektor Universitas Gunadarma Ibu Profesor Dr. S. Margianti SEMM, Wakil Rektor 4 Universitas Gunadarma Bapak Profesor Dr. Didin Mukhodim, Pimpinan dan Sivitas Akademika Universitas Gunadarma, Pimpinan dan Pengurus Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Ilmu Komputer atau Aptikom, Ketua Panitia dan Moderator Webinar yaitu Kepala Bidang Kerjasama Aptikom Pusat dan Sekretaris Program Doktor Teknologi Informasi Universitas Gunadarma Bapak Eri Prasetyo Wibowo PhD, narasumber yang luar biasa dan pakar di bidangnya yaitu Ketua Program Doktor Teknologi Informasi Universitas Gunadarma Bapak Profesor Dr. Sarifudin Madenda, Sekretaris Jenderal Aptikom Pusat dan Dekan Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Gunadarma Bapak Profesor Dr. Rernat Ahmad Beni Mutiara, Ketua Aptikom Wilayah Yogyakarta dan Sekretaris Program Ilmu Komputer Universitas Gadjah Mada, Bapak Dr. Akvianto Eko Putro, peserta webinar, dosen dan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya Guntur Eka Saputra untuk memandu acara pada pagi hingga siang hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul melalui platform Zoom ini guna bersama-sama mengikuti kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Program Doktor Teknologi Informasi Universitas Gunadarma yang bekerja sama dengan Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Ilmu Komputer atau Aptikom dengan tema menyiasati penelitian di tengah COVID-19. Hadirin sekalian, selanjutnya marilah bersama-sama kita menyaksikan dan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada host dipersilakan. Nanti tanggal itu ada lagi ya, Eri ya. Kepada para peserta
webinar untuk dapat menggunakan nama asli dan nama lengkap dan tanpa nama alias untuk memudahkan panitia dalam melakukan cross-check untuk e-sertifikat nanti. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan laporan kegiatan webinar yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Kegiatan. Untuk itu, kepada yang terhormat, Bapak Dr. Eri Prasetyo Wibowo, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Rektor Universitas Gunadarma, Ibu Profesor E.S. Margianti. Yang terhormat Warek 4 Universitas Gunadarma, Profesor Didin Mukodim. Yang terhormat para pembicara, Profesor Dr. Sarifudin Madenda, Profesor Dr. Ahmad Beni Mutiara, dan Dr. Akvianto Eko Putro. Serta yang terhormat sahabat dan teman-teman Aptikom, serta para peserta webinar yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pagi ini mendapat rahmat dan juga nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat sehat, sehingga pada pagi ini kita bisa bertemu dalam webinar yang berjudul Menyiasati Penelitian di Tengah COVID. Webinar ini terlaksana berkat kerjasama Program Doktor Teknologi Informasi Universitas Gunadarma, Program Doktor Ilmu Komputer UGM, dan Aptikom. Webinar ini diikuti saat ini adalah 173 peserta yang mendaftar, sudah sebetulnya ada 250, ya, tapi tidak apa-apa, mungkin ada faktor yang lain. Dan semoga ya dalam webinar ini semuanya lancar. Dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada para panitia yang sudah bekerja dalam waktu yang singkat ini sehingga bisa terlaksana. Semuanya tidak ada yang gade yang tak retak, jadi kami menyadari bahwa dalam webinar ini masih ada kekurangan sehingga mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada Bapak Dr. Eri Prasetyo Wibowo. Selanjutnya, yaitu kita beranjak kepada sambutan dan pembukaan oleh Rektor Universitas Gunadarma kepada Ibu Profesor Dr. E.S. Margianti, SEMM, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, para peserta seminar, webinar ini terutama adalah Bapak Ketua Aptikom Wilayah Jogja, sekaligus Pak Prodi dari UGM, Bapak-bapak, Ibu-ibu para peserta, maaf, Bapak-bapak dan Ibu-ibu para pembicara, tidak ada ibunya ya. Dan tentu saja Bapak Ibu dosen dan para mahasiswa sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama tentunya puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang atas perkenannya kita dapat berkumpul di tempat ini, tempat yang sangat spesial bagi yang baru pertama kali mengikuti webinar ini, dan tentu saja bagi yang sudah beberapa kali saya ucapkan selamat bertemu kembali. Kali ini webinar Gunadarma menyampaikan topik mensiasati penelitian dalam era COVID-19, di mana disampaikan dari merupakan kerjasama dari beberapa departemen yang ada di Gunadarma dan sekaligus juga dengan UGM. Pada kesempatan ini saya kembali mengucapkan terima kasih yang atas kerjasama yang baiklah kegiatan ini dapat dilakukan, dan ini merupakan webinar yang keempat dari Gunadarma dan rencananya akan tetap berlangsung sampai tanggal 16, dan yang sudah masuk kepada saya laporannya adalah akan ada 22. Jadi ini hari ini baru 4, ke depan pasti akan lebih banyak lagi, dan kita akan lebih banyak lagi mendengarkan pantun dari Pak Guntur insya Allah. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, terima kasih. Saya tidak akan berpanjang kata bahwa mari kita isi kegiatan work from home ini dengan hal-hal yang positif. Kita menjaga
kesehatan kita bersama-sama. Dan juga seperti anjuran selalu dianjurkan, jangan mudik, marilah kita nikmati keberadaan di rumah masing-masing. Selamat melakukan webinar dalam menyiasati penelitian di tengah COVID-19, dan tentu saja dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan dengan izin Bapak-Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, webinar keempat Universitas Gunadarma dengan topik mensiasati penelitian di tengah COVID-19 atau COVID-19 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Tuhan selalu bersama kita, semoga kita selamat dalam menghadapi COVID yang ada, dan dari seminar ini kita dapat lebih tahu lagi apa yang harus kita sikapi ke depan. Selamat berseminar, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rektor Universitas Gunadarma yang telah memberikan sambutan dan pembukaan. Selanjutnya, Bu Yayu matanya berbinar, berdendang dengan si Ati dan Putri Titian. Yuk kita seminar dengan tema menyiasati penelitian. Untuk itu kepada moderator Bapak Dr. Eri Prasetyo dipersilakan untuk memimpin jalannya acara webinar dan tanya jawab dari pagi hingga siang ini. Dipersilakan. Ya. Terima kasih Pak Guntur atas puisi-puisinya yang mantap sekali. Jadi pagi ini kita akan menghadirkan 3 pembicara. Yang pertama adalah Profesor Dr. Ahmad Beni Mutiara. Beliau adalah Sekjen Aptikom dan Dekan Fakultas Teknologi Informasi Fikti Gunadarma, dan beliau doktornya adalah alumni dari Jerman, ya, yang di mana beliau ini banyak sekali ya melakukan penelitian dan hasilnya ini juga sudah banyak mahasiswanya juga meraih hibah ya, sudah lulus disertasi dan seterusnya. Nah, marilah kita dengarkan paparan daripada Profesor Ahmad Mutiara. Mungkin waktunya cukup 20 menit kali Pak Beni ya. Baik. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rektor, Profesor S. Margianti, Bapak Didin, Profesor Didin, Prof. Sarifudin, izinkan saya menyampaikan paparan singkat terkait dengan COVID ini. Adapun tema saya adalah judulnya adalah mungkinkah melakukan penelitian di tengah pandemi COVID? Jawab saya adalah mungkin, ya. Dan kita tentunya terkait dengan pandemi ini, maka tentunya ada hikmah sebenarnya. Pandemi sebenarnya adalah bencana, tapi juga berkah, ya. Dan ini juga perlu dimaknai nyata bagi perubahan dunia. Karena apa? Banyak kejadian pandemi itu, pada saat pandemi itu justru ada penemuan-penemuan penting. Sebagai contoh misalkan Newton menemukan prinsip gravitasi pada saat dia melakukan, pada saat terjadi pandemik di Inggris pada saat itu tahun 1665. Dan juga kita bisa melakukan penelitian, dan bukti nyatanya adalah terakhir minggu lalu ditunjukkan bahwa kita akan bisa melakukan penelitian, yaitu ada 17 penerima penghargaan Ideaton Indonesia tahun 2020, dan penerima ini nantinya akan mendapat hibah ya untuk melakukan penelitian. Artinya dari contoh ini ya, tentunya kita juga bisa meneladani mereka ikut melakukan penelitian. Pandemi COVID ternyata bisa menjadi sebuah portal dan gerbang, yaitu jadi gerbang ke dunia yang lain, dan sampai saat ini juga kalau misalkan pasca pandemi itu selesai, maka tidak seorang pun tahu. Namun setiap orang punya peluang menentukan dunia pasca COVID-19. Bapak Ibu sekalian, yang sudah terinfeksi lebih dari 4 juta hari ini, dan lebih dari 2.000 korban, 200.000 ya, dan diharapkan prediksi mungkin November baru pulih. Namun jika setelah situasi berangsur pulih, kita begitu saja kembali pada kebiasaan lama, maka kita akan kehilangan momentum. Disinilah kita sebagai dosen mulai coba berpikir, kalaupun tidak bisa melaksanakan di tengah COVID, maka kita bisa melakukannya setelah
pasca COVID untuk agar kita tidak kehilangan momentum. Dan juga sejarah mengajarkan manusia selalu lebih kuat dari pandemi dengan berbagai inovasi yang muncul pasca pandemi. Dan inovasinya misalkan melalui transformasi digital di dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, contohnya sudah nyata di sini bahwasanya dalam proses pembelajaran dan mengajar kita sudah menggunakan internet ya, atau kita istilahnya dengan e-learning, ubiquitous learning ataupun seamless learning dan sebagainya. Nah, kembali ke contoh yang tadi, ini adalah teknologi penting yang tentunya kita sudah pada tahu, yaitu untuk kita bisa bertransformasi digital. Dan tentunya yang pertama adalah artificial intelligence, dan ini hampir semua aspek kehidupan sudah akan menggunakan artificial intelligence. Dan juga nanti di bidang keuangan, blockchain, dan juga sudah akan memasuki istilahnya menggunakan blockchain. Internet of Things so pasti ya. Kemudian drone, 3D printing, virtual reality, robotik, dan augmented reality. Dan teknologi ini dewasa ini hampir semuanya digunakan. Dan tentunya juga dalam bisnis pun 8 teknologi ini menjadi sangat penting. Nah, kembali ke 17 penerima penghargaan Ideaton, ini menarik sekali. Di sini ada berbagai judul, ada kios, rambut portable, ada hybrid quiet plan dan sebagainya. Di sini ada sistem pemantau tingkat pernapasan, ya. Kemudian ada perancangan aplikasi mobile untuk curhatin, alat deteksi awal infeksi virus COVID dan sebagainya. Ya, jadi ada 17 penerima dan ini sangat menarik. Dia juga di sini idenya dia mengajukan ide dan ide ini diterima oleh BRIN untuk didanai ide, ya. Jadi ini menarik, ada 17 penerima penghargaan dan akan didanai oleh BRIN riset-risetnya, ya. 17 ya, ada yang menarik sekali, ODP dan sebagainya, SIM COVID, engineering dan sebagainya. Ya, ini adalah contoh menarik buat kita mengapa kita tidak seperti mereka untuk melakukan riset yang sama seperti itu. Artinya ya mirip-mirip seperti itu di tengah COVID ini, ya. Walaupun riset yang paling sederhana ya kita bisa juga studi literatur yang ujungnya menghasilkan survei gitu, bisa juga seperti itu, ya. Selanjutnya adalah kita lihat di sini apa yang nyata. Ini adalah contoh nyata digital talent, ya. Dari 17 penerima itu adalah contoh nyata digital talent. Digital talent adalah seseorang yang diharapkan di sini mengerti masalah dan tentunya dia memiliki ide-ide yang cemerlang untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan tentunya dia juga tidak bekerja sendiri, ya. Karena digital talent itu punya ide cemerlang dan harus didukung oleh tim yang kuat. Dan di sini artinya dia akan menghasilkan produk penelitian yang sangat bermanfaat. Apa itu digital talent? Yaitu orang-orang yang cerdas, yang mampu munculkan gagasan, ide baru untuk menyelesaikan permasalahan di dunia nyata. Ya tentunya negara dewasa ini sangat memerlukan. Ya mungkin contoh yang nyata itu adalah Mas Menteri, ya. Itu adalah contoh digital talent itu salah satunya, ya. Dan ini diharapkan moga-moga perguruan tinggi Indonesia itu bisa menyaring orang-orang yang memiliki digital talent. Dan tentunya digital talent saya katakan tadi tidak bisa bekerja sendiri, tapi harus didukung oleh tim kuat. Dia punya ide, tapi misalkan programmingnya dan sebagainya didukung oleh tim yang lain, ya. Nah, kembali ke ekosistem penelitian secara umum. Nah, di sini ada 5 hal yang utama. Tentunya kalau meneliti itu ya pasti ada masalah dulu gitu, ya. Kalau nggak ada masalah ngapain juga diteliti, betul nggak? Ya, kalau tidak ada masalah ya tentunya ngapain juga diteliti. Selain ada masalah ya tentunya ada pelakunya. Di sini tentunya kalau pelakunya adalah sivitas akademika dimulai dari D3, S1, S2, S3 dan mungkin peneliti yang setelah selesai dari S3, ya. Nah, ini saya katakan ada syarat pelaku, ya. Di sini pelaku juga harus punya syarat. Kalau yang penting dia harus suka kan gitu, ya. Kalau nggak suka ngapain dia meneliti gitu. Yang repot ini ya, orang dipaksa meneliti gitu, padahal nggak suka. Yang penting pertama harus suka dan kemudian dia mau banyak membaca. Dan terkait dengan
kalau penelitian di bidang komputer mesti harus punya skill pemrograman, ya. Ya, paling tidak dari sekian banyak pemrograman, bahasa pemrograman, dia harus satu bahasa dia harus kuasai. Nah, terkait dengan penelitian hardware, maka dia pasti harus punya pengetahuan hardware. Dan satu lagi syarat ini minimal ya, paling tidak dia juga sebagai orang computer scientist atau informatika, dia mengerti apa itu matematika diskrit, ya. Nah, kemudian terkait dengan pelaku, pasti akan ruang lingkupnya juga akan berbeda, ya. Luarannya juga akan berbeda tergantung jenjangnya tadi, ya. Nah, selain ada masalah, tentunya orang-orang ini akan memiliki metode atau ide. Jadi ide untuk solusi masalah. Ini juga sangat terkait dengan jenjangnya tadi, ya. Metodenya terkait ruang lingkup. Saya katakan ini adalah bahwa D3 itu boleh dikatakan menggunakan metode yang sudah ada dan sifatnya adalah demonstration. Kemudian kalau misalkan dia skripsi sarjana, katakan penelitian S1 yang menggunakan metode yang ada plus sedikit analisis. Sementara kalau dia sarjana magister S2, ya, mereview metode-metode yang ada dan sifatnya lebih kepada survei sehingga dia akan tahu metode mana yang terbaik untuk suatu masalah, ya. Sementara yang S3 pasti mengusulkan metode yang baru plus analisa yang serius dan tajam dan sebagainya. Sementara kalau peneliti di luar yang tadi sebagai jenjang tadi ya mungkin pasti mengusulkan metode baru dan analisisnya. Kemudian ada luaran dan di sini tentunya luaran yang bermanfaat ya dalam bentuk prototipe, paten, publikasi dan lain sebagainya. Nah, ukuran luaran yang bermanfaat adalah biasanya berdasarkan tingkat kesiapterapan teknologi atau bahasa Inggrisnya teknologi readiness level ya. Level 9 ini nanti kita bisa lihat di halaman BRIN itu adalah siap dihilirisasi, artinya siap dikomersialisasi. Kemudian yang keempat perlu dana dan sarprasnya. Nah tadi Pak Eri sudah mengatakan ya di sini nanti BRIN Ristek menawarkan hibah, jadi hibah S1 maupun hibah untuk pendidikan S3 ya. Atau misalkan perguruan tingginya kaya bisa juga melalui perguruan tinggi sendiri. Kemudian gimana hardware-nya? Ya di sini hardware-nya ya bisa juga nanti lab-nya itu melalui lab virtual berbasis cloud dan sebagainya. Ya. Nah ini permasalahan utama dalam penelitian adalah kadang-kadang mencari permasalahan dan juga ini adalah link-link yang terkait kalau kita ingin melihat suatu permasalahan. Ya, misalkan yang paling ngetren itu misalkan lewat arsip.org. Di situ ada paper yang belum direview, tapi belum masuk ke jurnal, tapi sudah disubmit oleh penulis, dan itu biasanya menunjukkan kebaruan penelitian mereka. Ya. Atau misalkan kita juga bisa lihat Computer Science Technical Report. Nah, di sini ada link list dari technical report dari seluruh dunia ya. Jadi kita bisa lihat technical report itu laporan-laporan penelitian saat itu gitu. Jadi kita bisa lihat kebaruan apa yang mereka lakukan ya. Nah, karena waktu singkat saya nggak buka nih, nanti dibuka sendiri aja. Kemudian metode ide solusi. Nah, di sini tentunya kalau bicara metode kita perlu referensi ya. Ini referensinya ada linknya, ada Sci-Hub ya. Atau juga tadi si arsip.org untuk referensi e-book banyak sekali ya terkait dengan buku komputer ya, ada All IT e-book, ada FreeText, ada Bookboon, ada iBookie dan sebagainya. Atau juga kita mengunjungi kalau senang ke machine learning atau AI, maka kita masuk ke knowledge discovery nugget atau KD nugget, KD nugget. Dari situ kita bisa lihat topik-topik yang sedang menarik yang dibahas di KD Nuggets tadi. Atau juga Kaggle, yaitu terkait dengan machine learning dan juga terkait dengan komunitas data science itu. Ya. Atau yang terakhir, misalkan yang kedua terakhir, kita juga bisa mengunjungi Google AI, ya, atau Facebook AI di situ. Ya. Untuk dataset, ya riset itu perlu dataset, dan di sini datasetnya juga sudah tersedia di dunia ya. Jadi ada Google juga untuk menyediakan mesin searching-nya yaitu dataset searching ya. Kemudian ada open dataset, ini link seluruh dataset yang ada di seluruh dunia nih. Open dataset
patmain.com wiki open dataset. Ini hampir link seluruh dunia ada di open dataset. Atau di sini ada Kaggle juga, dataset, www.kaggle, dan seterusnya. Ini contoh natural image dataset antara lain, ini saya coba ambil dari open dataset di atas, MNIST 100, itu terkait dengan penulisan tangan digital, ya. Kemudian ada CIFAR 10 dan seterusnya. Atau yang terkeren itu yang paling terkenal itu di bawah tuh, UCI Machine Learning Repository, ya. Ya, ini orang biasa menggunakan itu, ya. Baik. Kemudian ini adalah skemanya tentunya dari BRAIN, ya. Di sini ada skema-skema riset dan ini sangat tergantung jenis tipe penelitian universitas, apakah mandiri, utama, media, dan sebagainya. Di situ tampak ada penelitian tesis magister, disertasi doktor atau postdoktoral atau PMDSU, ya. Nah, ini bisa dilihat. Moga-moga tetap pada uangnya nih, ya. Kemarin udah dipotong ini untuk COVID, ya. Moga-moga cair kembali, ya, setelah ada pinjaman barangkali, ya. Kemudian tingkat kesiapan. Di sini ada 9 level, 1 sampai 9, dan yang terakhir diharapkan bahwasanya apapun yang kita lakukan itu diharapkan mencapai level 9. Artinya apapun yang kita lakukan itu mudah dihilirisasi. Jadi ada nilai ekonomisnya dan bisa dijual secara ekonomi. Ya. Kemudian ini ada inisiatif dari Aptikom dan ini sebenarnya adalah pasca COVID, ya. Dan ini terkait dengan kampus Merdeka, ya. Jadi kita melakukan riset tapi berdasarkan kolaborasi. Jadi kolaborasi riset, ya. Dan di sini ada kerjasama antar perguruan tinggi. Dan ini yang menarik, kita coba kembangkan namanya pusat unggulan, dan pusat unggulan itu berada di perguruan tinggi. Ini misalkan contoh adalah pusat unggulan untuk smart city, pusat unggulan untuk demokrasi digital, dan sebagainya, ya. Jadi kita di sini Aptikom punya inisiatif dan ini sangat terkait dengan Kampus Merdeka. Nanti mahasiswa itu kalau tidak salah 3 semester itu harus mengambil, salah satunya adalah mengambil kuliah atau SKS di luar perguruan tingginya, ya. Dan ini kalau misalkan kerjasama perguruan tinggi sudah baik, maka mahasiswa-mahasiswa tersebut bisa melakukan magang, riset, dan sebagainya. Ya. Ini adalah kaitannya, jadi yang ketiga adalah hak dari mahasiswa, magang, proyek desa, mengajar, pertukaran mahasiswa, penelitian, kegiatan wirausaha, dan itu coba diselaraskan, disesuaikan dengan kegiatan dari Aptikom Hub Collaboration ini. Jadi ada kegiatan terkait dengan Aptikom Collaboration dari K1 sampai K9, pertukaran mahasiswa, magang mahasiswa, visiting solar, dual degree, kerjasama riset dan publikasi, dan seterusnya. Ya, dan ini kaitannya pemetaan hak mahasiswa pada saat Kampus Merdeka nanti dengan hub tadi. Mungkin itu Pak Heri yang bisa saya sampaikan, dan ini tren riset, tren teknologi tahun 2000 berdasarkan Aptikom, berdasarkan IEEE. Demikian Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Beni yang telah menjelaskan dengan padat, singkat, dan tepat. Jadi nanti kelihatannya ini sudah ada banyak yang nanya, tapi nanti ya ditunggu sampai 3 pembicara selesai. Berikutnya kami undang Bapak Profesor Dr. Saripudin Madinda. Bapak Dr. Saripudin Madinda ini meraih doktor di bidang image processing dari Universitas de Bourgogne, Perancis, dan beliau memang pakarnya di bidang image processing dan computer vision, serta banyak sekali ya membimbing mahasiswa-mahasiswa S3. Dipersilahkan Profesor Saripudin untuk mempresentasikan. Terima kasih Bapak Dr. Eri Prasetyo Wibowo. Yang saya hormati Ibu Rektor, Profesor Dr. S. Margianti, Bapak Profesor Didin Mukodin selaku Warek 4, Bapak-Bapak jajaran pimpinan Universitas Gunadarma, Prof. Beni Mutiara, Bapak pembicara Dr. Apianto,
para peserta seminar yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mungkin sedikit lebih detail, bukan mungkin sifatnya hampir seperti kuliah, tapi saya mencoba mengkaitkan dengan tema saya yang saya angkat pada hari ini adalah strategi meningkatkan aktivitas dan kualitas penelitian di masa pandemi COVID-19. Kalau tadi Prof. Beni Mutiara mengatakan menjawab dengan bisa, maka saya lebih mendalamkan lagi kata bisa itu dengan kata kunci meningkatkan aktivitas dan kualitas penelitian di masa pandemi COVID-19. Nah, untuk mengelaborasi kata kunci meningkatkan aktivitas dan kualitas penelitian, maka saya lebih cenderung untuk kembali ke definisi atau penjelasan dasar tentang penelitian itu sendiri. Kalau kita rujuk dari definisi, kemudian kita kembangkan kemudian, maka penelitian itu kita sebut sebagai kegiatan ilmiah. Yang pertama adalah kegiatan menganalisis apakah itu gejala, fenomena, dan fakta-fakta yang ada di alam atau dalam kehidupan kita keseharian. Kemudian mencoba menemukan atau mengembangkan model, metode, dan teknik untuk menjelaskan gejala-gejala, fenomena, dan fakta, atau memprediksi sesuatu seperti misalkan kasus saat ini di mana kita sedang dalam pandemi, kita bisa melakukan prediksi. Prediksi seperti apa nanti saya akan jelaskan kemudian. Yang berikutnya, bisa juga kita merupakan penelitian kita itu menghasilkan satu produk, iptek, ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni. Kemudian yang berikutnya, penelitian itu dilakukan secara terstruktur dan sistematis melalui pengujian dan eksperimen. Ini adalah proses bagaimana kita melakukan untuk mencapai satu kualitas daripada penelitian itu sendiri. Kemudian dari sifat penelitiannya, kita pada prinsipnya penelitian itu kita lakukan karena memang di situ ada masalah. Nah, sesuatu masalah yang harus diselesaikan, maka dalam penelitian, sifat penelitian itu yang pertama adalah punya novelty atau kebaruan. Kebaruannya dalam siapa? Kebaruannya itu bisa merupakan model yang kita buat untuk mensimulasikan, kemudian bisa juga merupakan metode, algoritma, atau teknik, cara untuk menyelesaikan suatu masalah. Apakah nanti sifatnya adalah produk, teknologi, ataukah teori yang bisa dikembangkan kemudian untuk diaplikasikan di kenyataan atau masalah yang ada di alam di sekitar kita. Yang berikutnya dia bersifat objektif dan faktual. Objektif artinya kita melakukan penelitian itu menghindari sifat-sifat yang subjektif sehingga ilmu itu kita kembangkan dia bersifat umum dan dapat diuji nantinya. Kemudian faktual berdasarkan pada fakta-fakta yang ada. Yang berikutnya dia bersifat terbuka dan dapat diuji. Apa yang dimaksud dengan terbuka? Terbuka adalah ilmu yang kita kembangkan, metode yang kita kembangkan, itu kita harus publikasi, sehingga dia dapat diuji oleh masyarakat umum di bidangnya, atau masyarakat yang memang membutuhkan itu. Sehingga dia dapat teruji secara umum. Nah, bagaimana caranya? Nanti saya akan sampaikan kemudian. Kemudian yang berikutnya, menjaga etika penelitian. Jadi waktu kita melakukan penelitian, maka etika penelitian kita harus pahami. Kita harus di mana etika yang harus dilakukan, apa yang harus kita lakukan, dan apa yang harus kita tidak lakukan. Dan bagaimana cara kita untuk menghargai hasil-hasil penelitian sebelumnya. Khususnya bagaimana kita menghindari apa yang kita sebut dengan plagiarisme. Kemudian yang berikutnya, tadi mungkin sudah disampaikan oleh Prof. Beni, yaitu masalah waktu dan sumber daya pendukung. Ini jelas. Kita harus punya waktu yang cukup untuk melakukan penelitian, dan kadang-kadang ya mungkin tidak selalu kita membutuhkan sumber dana yang besar. Tetapi penelitian itu boleh jadi kita lakukan dengan sumber daya yang terbatas. Jadi jangan sampai juga kita terpaku oleh harus dana yang besar dan dukungan peralatan yang canggih. Kita lihat kemudian.
Kemudian kita lihat dalam situasi sekarang ini, di mana pandemi kita diharuskan atau dianjurkan untuk bekerja dari rumah, melakukan segalanya dari rumah. Ya alhamdulillah kita bisa melakukan segalanya dari rumah karena teknologi yang berkembang saat ini memungkinkan itu. Nah, kita lihat dari sisi tempat penelitian. Penelitian itu bisa dilakukan di laboratorium, di mana dukungan peralatan yang memungkinkan kita untuk melakukan penelitian. Kata peralatan di situ boleh jadi adalah dari sisi teknologinya, tapi juga dari sisi data-data pendukung untuk melakukan penelitian. Yang berikutnya adalah perpustakaan. Perpustakaan adalah sumber daripada keilmuan yang akan mendukung kita untuk melakukan penelitian sebagai basis untuk mengembangkan apa yang sudah ada menjadi satu kebaruan. Nanti kita lihat apa saja yang ada di dalam perpustakaan itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah tempatnya dilakukan di lapangan. Nah, itu jelas. Dalam kondisi saat ini, COVID saat ini, tempat penelitian yang biasa kita lakukan, semuanya beralih dilakukan di rumah. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan, pertama kita lihat, laboratorium. Sekarang kita bisa mendapatkan e-lab. Banyak hasil-hasil penelitian yang dari sejumlah lab, atau banyak lab-lab yang membuka portal mereka, menyediakan data-data pendukung untuk penelitian di masa pandemi saat ini. Kemudian perpustakaan, banyak sekarang e-library, ya, perpustakaan elektronik, di mana tadi sudah disampaikan oleh Prof. Beni, banyak akses-akses yang bisa alamat-alamat yang bisa diakses untuk mendapatkan sejumlah apakah yang bentuknya e-book, ataukah dia merupakan jurnal, proceeding, atau technical report dari suatu penelitian. Kemudian lapangan, kita lihat saat ini kita bisa lihat cloud repository. Nah, itu banyak sekali yang menyediakan data-data, informasi-informasi, atau hal-hal yang sifatnya berhubungan dengan data yang bisa kita gunakan nanti. Jadi tempat yang tadinya fisik bisa kita gunakan dari rumah yang menggunakan tempat yang sifatnya e-library, e-lab, atau cloud repository. Nah, ini artinya apa? Penelitian itu tidak berarti putus. Yang harusnya tempatnya fisik, sekarang justru banyak kita gunakan yang sifatnya adalah virtual. Nah, kemudian bagaimana kita bisa meningkatkan aktivitas kita dan kualitas daripada penelitian kita. Saya kembali ke dasar daripada bagaimana alur penelitian yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah, jelas harus ada objek penelitian. Objek penelitian, taruhlah misalkan kita ambil saat ini, kasus pandemi saat ini, COVID-19. COVID-19, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Beni, bahwasannya dia adalah merupakan ujian bagi kita, tetapi juga sebenarnya punya manfaat penelitian yang bisa kita ambil dari sana. Nah, untuk itu, tapi ini salah satu contoh kasus, tapi penelitian-penelitian lain yang sudah berjalan, yang sudah saudara-saudara sudah lakukan, tidak berarti dia akan putus karena kita bekerja di rumah. Bagi mereka yang baru mulai, kita start dari awal. Kita tentukan objek penelitian. Dari objek penelitian itu kita bisa mencoba untuk mencari literatur yang ada, atau pustaka-pustaka yang ada, yang didukung oleh tadi saya katakan, e-library, bersifat jurnal, proceeding, e-books, atau seminar-seminar yang seperti yang kita lakukan saat ini. Banyak sekali seminar-seminar yang bersifat ilmiah yang bisa kita masuk ke dalam untuk mengikuti secara virtual. Ini adalah bagian daripada pengayaan keilmuan kita sebagai studi literatur untuk kita memulai penelitian. Nah, kita bisa meningkatkan kualitas penelitian kita apabila kita mampu mensejajarkan diri dengan peneliti-peneliti yang ada saat ini, apakah sifatnya nasional maupun internasional. Bagaimana caranya? Caranya mudah sekali, ya, tinggal kemauan kita untuk melakukannya. Kalau kita mau, tinggal mengakses jurnal-jurnal yang ada, yang aktual saat ini, yang membahas tentang topik atau objek penelitian yang sama. Kita baca. Ya.
siapa yang sudah melakukan apa, siapa yang sudah mengembangkan apa dari sisi metode, algoritma, teknik, atau model. Kemudian kita coba menganalisis, ya, menganalisis sejauh mana model itu sudah diaplikasikan, hasilnya seperti apa, di mana masih ada kelemahannya, dan seterusnya. Ya, mungkin dia pasti punya kebaruan. Kebaruannya dengan hasil yang cukup bagus misalkan. Nah, tetapi di sana masih memungkinkan dia kalau kita bisa mampu menganalisis ada hal-hal yang belum terpecahkan di sana, sehingga itu bisa menjadikan acuan kita untuk mengembangkan kemudian. Artinya apa? Kalau kita mengacu pada apa yang sudah pelajari dari jurnal-jurnal yang sifatnya referensi-referensi yang kita baca saat ini, maka kalau kita bisa mengambil topik dari sana, kelemahan-kelemahan yang ada dari hasil-hasil penelitian sebelumnya yang aktual saat ini, berarti kita mampu mensejajarkan diri untuk melakukan penelitian dengan mereka-mereka yang yang tarafnya internasional. Ini adalah bagian daripada untuk mencari satu kebaruan. Tanpa kita lakukan itu, jangan berharap untuk mendapatkan kebaruan. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Nah, dari sana apa? Dari hasil analisis kita lihat objek yang penelitian yang kita lakukan itu, kita lihat datanya seperti apa. Nah, dari data di situ kita bisa mencoba melakukan analisis data. Kita mencoba mengekstrak, memahami karakteristik dari data itu sendiri, sifat-sifat dari data itu sendiri. Nah, apakah dari data yang dilakukan itu, sifat-sifat atau karakteristik data itu sendiri sudah semuanya dilakukan atau diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya? Nah, kalau ada yang masih belum, boleh jadi sudut pandang yang berbeda kita angkat sebagai suatu kebaruan, suatu masalah baru. Atau misalkan sudut pandang yang sama, tetapi boleh jadi pendekatan kita menjadi berbeda. Kenapa? Karena masing-masing orang punya alasan ilmiah yang berbeda-beda. Ya. Tinggal bagaimana kita mencoba menjelaskan secara ilmiah, landasan pemikiran ilmiah seperti apa. Kita tidak bisa serta-merta ada rumusan masalah, kemudian kita nyatakan itu sebagai masalah tanpa landasan ilmiah yang kuat. Itu yang saya katakan tadi, bagian dari satu kualitas daripada satu hasil penelitian. Kemudian dari rumusan masalah itu baru kita tanyakan tujuan penelitian. Nah, dari sini sebenarnya, dari dua proses ini, kita sudah bisa menghasilkan satu produk. Produk seperti apa? Oke, di sini di bagian kedua, analisis data, rumusan masalah, dan tujuan di situ, kita butuhkan data atau informasi, bahkan kadang kita membutuhkan expert. Apabila data yang mau kita analisis atau objek yang kita analisis adalah merupakan satu aplikasi atau lintas bidang. Misalkan, saya ambil contoh, masalah yang mau kita angkat adalah masalah misalkan bidang kedokteran. Mau kita pecahkan dengan IT. Kita punya bidang IT, tetapi bukan bidang kita adalah kedokteran. Maka yang kita butuhkan tetap adalah kolaborasi dengan expert di bidang kedokteran. Sehingga mereka lah yang akan membantu kita untuk menganalisis data tersebut. Menganalisis karakteristik data tersebut. Kemudian diangkat sebagai satu permasalahan. Artinya apa? Dari dua proses ini, kita sudah bisa menghasilkan satu produk penelitian, dokumen penelitian. Apa yang disebut dengan dokumen penelitian di sini? Kalau penelitian itu adalah penelitian yang sifatnya adalah penelitian untuk publikasi, maka di situ kita bisa mempublikasi sebagai literatur review. Banyak jurnal-jurnal yang menerima literatur review dengan ide-ide yang memang secara ilmiah adalah baru. Jadi belum sampai pada pengembangan model, belum sampai pada pengembangan metode, tetapi baru ide ilmiah. Secara ilmiah bisa kita terima. Itu sudah bisa menghasilkan satu produk paper yang bisa kita submit untuk jurnal. Jadi jangan khawatir. Ini baru di awal. Ingat bahwasannya semuanya itu kita mulai dari ide penelitian. Kenapa kita harus membuat literatur review untuk kita publish? Sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya adalah mengangkat bendera kita. Bahwasanya saya sedang melakukan penelitian ini. Ide saya adalah seperti ini, sehingga begitu bendera kita kibarkan, kita harapkan tidak ada lagi yang mengklaim nanti, karena ini kalau ini ingat ya, bahwasanya penelitian yang kita lakukan itu tidak berarti hanya kita sendiri yang melakukan. Hampir semua orang di dunia mengacu pada literatur yang sama,
mengacu pada masalah yang sama, mengembangkan penelitian yang sama, berarti kita sedang berkompetisi. Nah, kata berkompetisi di sini, sekarang siapa duluan yang mengangkat bendera? Kenapa? Karena kita bicara tadi adalah menyangkut tentang plagiarisme. Begitu ada orang lain yang mengangkat bendera duluan, kita sudah tidak bisa mengacu ke sana lagi. Kenapa? Karena ya sudah mengembangkan sesuatu yang sudah ada dengan cara yang sama, dengan metode yang sama, model yang sama. Sekarang siapa yang mengatakan yang baru? Yang duluan adalah mereka yang mempublikasi duluan. Nah, ini mungkin dua proses ini dengan mudah kita bisa lakukan di rumah. Sehingga kita tetap bisa melakukan aktivitas penelitian, menghasilkan satu produk, yaitu berupa paper yang sifatnya literatur review, dengan ide cemerlang yang kita gagas di sana, kemudian kita publish. Dengan demikian, ide itu sudah tidak mungkin dilakukan plagiarisme lagi, atau menjiplak ide tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya kita bicara tentang bagaimana solusi. Solusinya ya kita tinggal lihat apakah dia merupakan pemodelan, simulasi, ataukah metode yang bisa dikembangkan kemudian diujikan, atau teknik yang bisa kita kembangkan untuk menghasilkan satu produk. Nah, ini pun tetap membutuhkan literatur. Harus kita rajin dalam mencari literatur. Kenapa? Karena jangan sampai model yang kita kembangkan itu sama persis dengan model yang sudah ada. Boleh jadi modelnya sudah ada, tetapi ada parameter tambahan di dalam. Nah, parameter atau variabel tambahan di dalam model itu adalah merupakan kontribusi, novelty yang bisa kita ajukan sebagai kebaruan daripada penelitian kita. Jadi, metode yang sudah ada tidak berarti tidak bisa dikembangkan kemudian. Tinggal bagaimana kita mencoba menganalisis apakah metode itu sudah optimal atau belum. Kalau dia belum, dari sisi apa dia belum optimal? Apakah ada karakteristik dari data yang belum masuk ke dalam, atau sementara waktu dibatasi masalahnya karena dari sisi variabel yang digunakan, sehingga boleh jadi hasilnya tidak menjadi optimal. Nah, ini apabila itu sudah kita lakukan, maka mau tidak mau itu adalah merupakan suatu hasil pun yang bisa kita publikasi kemudian, walaupun walaupun dia belum bisa kita uji, tetapi pengujiannya boleh saja kita mengujinya secara matematis. Kalau kita bisa melakukan pembuktian matematis, maka otomatis dia akan diterima. Kenapa? Karena matematis itu sendiri sifatnya eksak. Nah, kecuali misalkan model kita itu jelas ada bagian daripada parameter atau variabel yang belum kita masukkan, itu menjadi batasan, ya, membatasi dari sisi variabel atau parameter yang memang kita harus batasi, karena misalkan karena faktor waktu yang harus dikembangkan, mungkin waktunya tidak mungkin mencukupi, atau dari sisi waktu biaya, atau dari sisi misalkan masa studi apabila terkait dengan studi, sehingga dia harus dibatasi. Nah, hal-hal seperti ini yang harus dipikirkan, bahwasannya tidak semua penelitian harus tuntas, tetapi perlu dibatasi apabila memang ada keterbatasan. Itu yang perlu. Tetapi pada saat publikasi nanti kita bisa menambahkan di dalam future work untuk menyatakan ini sampai di sini dan kemudian akan dikembangkan kemudian dengan model apa. Itu mungkin bagian daripada bagaimana kita mensiasati penelitian yang kita lakukan dari awal hingga berikutnya. 3 proses yang sudah saya sampaikan, jelas ini bisa dilakukan di rumah. Kenapa? Karena kita ditopang oleh e-library, repository, dan seterusnya. Begini. Nah, kemudian yang berikutnya, setelah model kita kembangkan, metode atau teknik, maka kita perlu melakukan implementasi. Nah, ini mungkin implementasi, kita bicara implementasi apakah di lapangan, ataukah boleh di rumah. Nah, kalau saya mengatakan tadi sifatnya adalah model, metode, dia lebih cenderung bisa kita simulasikan dengan menggunakan komputer. Saya kira semua bidang saat ini, semua bidang keilmuan, banyak menggunakan simulasi dengan menggunakan komputer. Nanti pengujian
untuk apa? Untuk pembandingnya akan dilakukan kemudian di lab. Jadi eksperimen yang kita lakukan bisa saja kita lakukan secara simulasi, ya. Bisa dilakukan secara simulasi sambil menunggu situasi COVID ini berakhir. Baru kita lakukan uji lab kalau memang dibutuhkan uji lab untuk komparasi daripada model atau metode atau teknik yang kita kembangkan. Nah, di sini artinya apa? Artinya semua proses penelitian dari awal sampai akhir itu bisa dilakukan di rumah. Ya, bisa dilakukan di rumah. Nah, memang untuk komparasinya kita bisa lihat apakah komparasinya nanti itu bisa kita menggunakan expert. Misalkan saya katakan tadi, kalau contohnya adalah bidang kedokteran, maka kita bisa berkonsultasi secara daring menggunakan expert. Memastikan bahwasanya apa yang dihasilkan itu sesuai dengan para expert menganalisis. Sehingga pada akhirnya ya kita menghasilkan satu produk iptek, dan hasilnya pun bisa kita keluarkan menjadi satu dokumen penelitian. Bagi mereka yang melakukan penelitian apakah S2 atau S3 atau S1 bisa merupakan skripsi, tesis, disertasi disertai dengan publikasi. Nah, artinya apa? Kalau ini bisa kita lakukan semua di rumah, ya tinggal bagaimana kita mampu nggak kita memanage waktu kita di masa COVID ini dan saat kita menjalani, bagi mereka umat Islam sedang menjalani puasa Ramadan. Ya memang banyak ibadah-ibadah yang tambahan yang membutuhkan waktu. Tapi tidak berarti penelitian berhenti. Apalagi kalau itu adalah penelitian yang terkait dengan studi kita. Ya. Ini mungkin yang perlu saya sampaikan, sehingga saya apa yang saya sampaikan tadi tentang bagaimana strategi meningkatkan aktivitas dan kualitas penelitian. Apabila ini kita lakukan semua, bisa kita lakukan semua dari rumah. Saya yakin jawaban Prof. Beni tadi adalah bisa, dan bahkan bisa lebih meningkatkan, dan baik dari sisi aktivitas, jumlah waktu atau aktivitas kita lakukan dan kualitas yang kita hasilkan, maka bisa saja kita lakukan. Tinggal saya kembali lagi bagaimana kita memanage waktu kita sendiri. Saya ambil contoh kasus sekarang. Kasus sekarang kalau kita lihat, saya menyatakan tadi bahwasannya kita bisa masuk ke e-lab, repository, ya, cloud repository. Saat ini kita lihat banyak dalam kasus pandemi saat ini, banyak hasil-hasil CT scan yang dikeluarkan oleh lab kedokteran yang banyak beredar atau banyak siap dimanfaatkan di internet. Tinggal bagaimana kita mencoba menggalinya atau melihatnya. Nah, ini contoh untuk saat ini, pandemi saat ini, kita lihat di samping data-data medis yang keluar yang menyampaikan tentang karakteristik daripada paru yang menggambarkan ada tidak adanya virus corona di dalam paru para pasien. Yang sebelah kiri itu, ini kalau tidak salah yang sedang mengikuti seminar ada dokter Matricia kalau tidak salah, atau yang lainnya. Saya tidak membahas banyak kedokterannya, tapi saya mengacu pada data visualnya. Ya, data visual, karena ini berhubungan dengan IT yang nanti kita bisa kita kembangkan untuk membantu para dokter. Dan yang sebelah kiri adalah contoh daripada CT scan paru pasien normal. Yang sebelah kanannya empat yang kiri normal, 4 yang kanan adalah paru daripada pasien yang terinfeksi corona. Nah, di sana dikasih kotak di mana posisi daripada virus corona yang ada dalam paru-paru itu sendiri. Ada yang atas ada kotak merah, yang bawahnya adalah kotak putih, yang sebelah sininya lagi itu adalah anak panah. Nah, kalau kita lihat dari sisi visualnya, data visualnya jelas berbeda antara data visual pasien normal, paru-paru normal, dan data visual daripada paru-paru terinfeksi. Kalau secara visual dia terbedakan, maka sebenarnya IT, komputer bisa melakukan itu.
Tinggal bagaimana kita menerjemahkannya menjadi datanya, data visual menjadi data numerik. Jelas, citra itu yang masuk adalah dalam komputer adalah data numerik. Sekarang tinggal bagaimana kita membaca data numerik itu untuk bisa membedakan karakteristik daripada COVID yang ada di dalam atau virus yang ada di dalam. Kalau secara visual di situ kita bisa melihat secara visual dia lebih cenderung pada karakteristiknya dari sisi hanya ada 3 kemungkinan: tekstur, bentuk, atau warna atau luminance. Nanti saya akan jelaskan kemudian. Ini ciri. Kemudian itu dari sisi kedokteran, dari sisi pemodelan, mereka yang bermain dengan pemodelan, ya, forecasting pandemi. Misalkan. Banyak saat ini orang-orang atau para peneliti mencoba melakukan forecasting atau memprediksikan kapan pandemi ini akan berakhir. Banyak data-data yang bisa kita ambil dari internet. Data-data yang sifatnya valid. Ya, data valid yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Ya. Misalkan kita dari sisi forecastingnya yang ada dua forecasting yang bisa kita lakukan. Forecasting yang pertama adalah penyebaran dari sisi area, penyebaran dari sisi wilayah. Yang pertama, wilayah antar kabupaten, kemudian negara antar wilayah, benua antar negara, dunia antar benua. Nah, kita bisa melakukan forecasting, kecepatan penyebaran daripada COVID itu sendiri. Indikatornya apa? Indikatornya macam-macam. Di antaranya misalkan, ya kita bisa melihat lalu lintas manusia, frekuensi pergerakan manusia dan jumlah pergerakan manusia dalam satu satuan waktu. Sehingga itu bisa menjadi salah satu indikator. Kemudian mode transportasi, apakah dia menggunakan pesawat yang memang ruangnya sangat sempit, memungkinkan dia lebih cepat penyebarannya, ataukah model-model lain, seperti misalkan menggunakan kereta api, ya, kapal laut dan seterusnya. Kemudian dari sisi iklim, nah ini juga perlu kita mencari data yang jelas, informasi yang jelas, apakah iklim itu mempengaruhi, ya, iklim yang sifatnya tropis, atau mereka pada saat ini yang sedang berada pada iklim dingin, yang satu di utara, yang di selatannya sedang musim panas. Ya. Sehingga kita bisa melihat di sana apakah memang ada perbedaan dari sisi penyebaran, kecepatan proses penyebaran daripada pandemi itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah kita bisa forecasting dari sisi jumlah kasus yang terjadi. Ya, jumlah kasus dalam arti kasus peningkatan kasus yang terinfeksi, atau mereka yang meninggal, atau sembuh seperti apa. Ya, apakah dari sisi wilayah, satuan negara, dan seterusnya. Nah, dari sisi informasi kedokteran, di sini saya kembali ke citra tadi, apa yang bisa kita lakukan? Saya sudah katakan tadi bahwasannya, secara visual, kita bisa membedakan sesuatu itu hanya dengan 3 hal. Yang pertama adalah warna, intensitas daripada data visualnya, teksturnya, dan bentuknya. Kalau kita bisa mengekstraksi karakteristik 3 tadi itu, maka kita bisa masuk lebih jauh. Kita bisa menentukan ukurannya, posisinya, sebarannya, dan sebagainya. Kemudian, ini kalau kita lihat, tadi saya katakan tadi, citra yang saya masukkan tadi itu adalah citra yang sifatnya diambil CT scan, dia slice per slice. Untuk satu pasien itu bisa ratusan slice. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah analisis dokter itu membutuhkan rekonstruksi 3 dimensi untuk melihat dari sisi penyebarannya itu sudah mencapai volume berapa, kecepatannya berapa, dan sebagainya. Kemudian perlu nggak divisualisasikan sehingga kita bisa mengembangkan model visualisasi rekonstruksi 3 dimensi dan visualisasi 3 dimensi terhadap apa yang sudah kita selesaikan di atas. Kemudian sasaran yang mau kita lakukan sebenarnya tidak lain bukan masuk pada bidang kedokterannya, tapi membantu para medis untuk memudahkan mereka mempercepat proses dan analisis medisnya. Kira ini contoh daripada itu tadi. Oke, waktu saya sudah hampir habis, saya tutup saja, ya, saya lompat. Mengacu pada topik saya judul saya tadi, bahwasannya sebenarnya COVID-19 ini, di mana kita diminta untuk bekerja dari rumah, tetap saja memberikan peluang, membuka peluang penelitian baru, pengembangan iptek dari sisi objek penelitiannya sendiri, kasus pandeminya itu sendiri. Kemudian kita kerja di rumah tetap saja dapat meningkatkan aktivitas dan kualitas penelitian.
Ini saya ambil contoh saja, para pembimbing kita, kami di S3 IT TI Universitas Gunadarma justru lebih banyak produktif, sehingga mampu menghasilkan beberapa para mahasiswa S3 yang menyelesaikan disertasinya justru bisa mencapai 2 sampai 3 kali lebih produktif dibandingkan dengan waktu biasa. Kenapa? Saya kira masing-masing kembali lagi kepada kita. Saat biasa banyak beraktivitas dengan kerjaannya masing-masing, bagi mereka yang bekerja, ya. Kemudian saat ini mereka ada di rumah, lebih banyak memanfaatkan waktu yang bergerak, membutuhkan waktu 1 sampai 2 jam di perjalanan, bolak-balik seperti itu, sehingga waktu itu bisa digunakan dari rumah untuk menyelesaikan hasil-hasil penelitian, apakah itu dalam bentuk laporan akademik berupa disertasi, dan sekaligus adalah publikasi internasional. Saya kira itu sekedar penutup dari saya, Pak Eri Prasetyo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Profesor Harifudin. Jadi yang sudah memberikan paparannya. Jadi intinya di balik musibah itu ada berkah. Ya. Dengan adanya COVID ini, ya tentunya kita harus lebih semangat untuk menyelesaikan penelitiannya, terutama untuk mahasiswa S3. Ini sebenarnya adalah kesempatan karena tidak sempat pergi kemana-mana, hanya meneliti terus atau menulis ya dan seterusnya. Baiklah, selanjutnya kami persilahkan Bapak Dr. Akvianto Eko Putro. Bapak Akvianto ini adalah Sekretaris Program Doktor Ilmu Komputer Unas Gadjah Mada dan juga Ketua Aptikom Wilayah Yogyakarta. Dipersilahkan Pak Akvianto untuk mempresentasikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rektor Prof. Margianti dan juga Bapak Ibu sekalian, saya mungkin akan menyampaikan hal yang bersifat case study ya, khususnya untuk penelitian-penelitian yang saya lakukan. Oke, saya siapkan dulu. Baik, judulnya ini. Saya akan coba melihat, jika tadi saya kira kita saling melengkapi aja. Prof. Beni dan Prof. Sarifudin sudah membeberkan begitu banyak hal-hal yang bersifat umum juga. Saya coba sekarang untuk menunjukkan apa yang telah kita lakukan, terutama dalam bulan-bulan sejak April yang mestinya ya. Maret masih hibrid gitu ya, antara offline dengan online itu. April, jalan Mei ini, bagaimana kita mensiasati penelitian yang berbasis FPGA. Karena topik penelitian saya masih ada di situ, di embedded system, khususnya di FPGA, dan sekarang sudah masuk ke masa ini. Jadi, saya coba untuk menunjukkan situasi di UGM. Per tanggal 20 April 2020 jam 9 malam. Di sini bisa kita perhatikan dari 12 skema penelitian yang ada di UGM. Untuk teman-teman yang mengikuti itu, mereka diberikan satu survei apakah melaksanakan, menunda, atau menangguhkan, atau bahkan mengundurkan diri. Nah, yang menarik di sini itu bisa kita lihat di sini yang mengundurkan diri itu tidak banyak ya, tidak banyak. Mereka ada di bagian melaksanakan, menunda, dan menangguhkan pelaksanaan penelitian ke tahun depan. Nah, yang menangguhkan juga nggak terlalu banyak. Jadi dari survei ini kita bisa melihat bahwa penelitian yang
tetap melaksanakan. Kemudian yang menunda itu misalnya yang PTUPT ini kan 68, ini 54. Kemudian PTUPT 46, 39. Artinya bahwa rata-rata masih ingin melaksanakan penelitian sesuai jadwal. Dan saya yakin bahwa kondisi saat ini tidak terlalu berpengaruh sehingga mereka memutuskan itu. Yang menunda dan bahkan menangguhkan itu karena saya yakin karena sangat berpengaruh dengan kondisi diminta untuk work from home dan seterusnya itu. Jadi saya kira ini sebagai gambaran di UGM khususnya, kita bisa melihat misalnya yang PDD yang dokter ini masih terus ya. Ada yang menunda. Ini kalau menunda justru nanti juga lulusnya bisa lama ya. Jadi kebanyakan ini 59 masih terus. Kebetulan mahasiswa S3 saya juga masih dalam pemantauan. Mereka saya pantau baik lewat WhatsApp, walau lewat Telegram, melalui email, dan seterusnya. Pokoknya apapun yang bisa kita manfaatkan semua untuk monitoring. Jadi sampai sekarang alhamdulillah masih tetap berjalan dengan seperti biasa. Hanya saja memang kita punya semacam satu lantai di UGM untuk dokter ilmu komputer itu yang digunakan untuk fasilitas bersama. Itu ya sekarang kosong ya. Kosong karena mereka sekarang bekerja di tempat masing-masing. Ada yang masih di Jogja, artinya start di Jogja, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa mudik. Ada yang sudah sempat mudik di awal bulan April kalau nggak salah, atau akhir mungkin sudah rasa nanti nggak bisa mudik, ya sudah mudik dulu. Nah, dan itu tidak ada tidak ada pengaruhnya sama sekali, tetap berjalan seperti biasa. Nah, yang berikutnya ini saya akan menampilkan kondisi normal di tempat lab saya, lab embedded system, lab yang saya akomodir sendiri. Itu penelitian yang saya koordinasi itu mencakup semua dari S1, S2 maupun S3. Yang FPGA itu dulu pernah S3, tapi mungkin kalau sekarang cyber security, signal processing semacam itu. Yang lebih banyak mengerjakan yang FPGA sekarang ada S1 dan S2. Nah, biasanya kita melakukan kegiatan rutin itu konsultasi tatap muka. Ya, saya kira semuanya juga sama ya. Kemudian yang menarik di sini itu sejak awal saya menyarankan agar para mahasiswa, terutama yang belum mengambil tugas akhir itu, menggunakan perangkat lunak yang gratis. Lisensinya gratis, artinya nanti untuk mengantisipasi kalau ke depannya itu ada apa-apa gitu yang nggak tahu ternyata ada WK seperti ini, kita masih bisa menggunakan lisensi gratis. Nah, alhamdulillah kita masih punya lisensi gratis dan masih bekerja dan bisa menghasilkan lulusan juga. Kemudian kita juga punya proses coaching di awal pengerjaan tugas akhir sampai nanti dengan penulisan laporan dan letter. Dan selama ini karena basis dari penelitian saya itu kebanyakan menggunakan perangkat keras. Perangkat keras itu adalah menggunakan lab, ataupun memang saya punya basis dana penelitian, saya investasikan dalam perangkat keras, dan ada juga yang mereka membeli sendiri. Karena memang untuk FPGA pada saat ini harganya sudah terjangkau. Dengan modal kurang dari 5 juta, itu mahasiswa sudah bisa punya peralatan sendiri untuk mendukung tugas akhirnya. Bahkan ada yang kurang dari 3 juta sudah bisa mendapatkan board untuk melakukan penelitian. Kemudian untuk current issue, itu sebelum ada WF, ada COVID, itu kita masih terkait dengan implementasi algoritma DSP. Ya, terakhir depan kita melakukan yang adaptive signal processing, kemudian yang kripto, AS, dan ini saya punya beberapa mahasiswa yang sedang mengerjakan juga implementasi kripto. Tingkat kesulitannya ada pada breaking down
the algorithm, jadi mengupayakan bagaimana algoritma itu bisa masuk ke dalam chip ya. Solusinya memang murni menggunakan hardware description language atau menggunakan sistem on chip. Nah, kita jalan dua-duanya sekarang. Nah, itu normalnya. Nah, bagaimana selama WFH? Ya, ini saya tunjukkan aja salah satu dari fasilitas yang kita miliki. Kita punya beberapa peralatan FPGA yang ini harganya terjangkau, gitu ya. Apalagi kalau kita punya penelitian misalnya untuk yang doktoral itu PDD, saya kira ini dengan dana PDD itu kita bisa turah-turah ini kalau cuma beli kayak gini ya dari Digiland. Ini yang biasanya kita gunakan 3 board ini untuk hardware description language yang murni implementasi menggunakan bahasa perangkat keras. Sedangkan yang gambar kedua ini kita gunakan untuk sistem on chip. Jadi kita fokus pada algoritma dalam bahasa C yang kemudian kita sintesis untuk bisa kita implementasikan ke dalam chip. Nah, rutinitas kegiatan selama WFH, konsultasi via Google Meeting dan Telegram, dan masih menggunakan perangkat lunak gratis, jadi mereka di rumah masing-masing masih bisa running. Perkara lambat, cepat, itu tergantung laptop. Ya. Saya sendiri, kalau terlalu berat, itu laptop saya pada nggak bisa, itu saya harus ke Basecamp, saya jalankan di komputer desktop saya yang memang jauh lebih resource-nya lebih banyak, lebih unggul dibandingkan laptop yang saya punya. Nah, selain dari apakah cepat atau lambat mereka melakukan sintesis ataupun kalau istilah dalam bahasa software-nya itu kompilasi, ya mungkin ada masalah mungkin atau ada trouble, itu kita konsultasikan via Telegram atau mungkin kita bisa atau saya sendiri melakukan jadwal Google Meeting sehingga bisa tatap muka mirip seperti webinar yang kita selenggarakan ini. Kemarin yang terakhir ada yang mengirimkan saya screen capture dari ini dan saya bisa tahu kesalahannya di sini, saya minta coba, dia nyoba lagi masih ada kesalahan, saya minta diperbaiki bagian ini dan seterusnya, itu looping terus ya. Masih ada beberapa kesalahan dari mahasiswa saya itu yang mengerjakan, tapi ini masih terus dikonsultasikan. Kemudian current issue-nya sekarang jadi saya kira untuk kecepatan komputasi, karena penelitian yang berbasis FPGA itu kan untuk membantu kecepatan komputasi. Sehingga saya yakin untuk kedepannya ini makin dibutuhkan supaya bisa diimplementasikan ke dalam chip supaya cepat komputasinya. Kemudian alternatif lain, kita sudah mencoba untuk memikirkan ke depan itu bagaimana kita bisa mengakses hardware jarak jauh. Secara teknis sebenarnya pihak dari produsen Xilinx itu sudah punya produk yang namanya Xilinx Cable Server atau semacam itu yang bisa digunakan untuk melakukan sintesis jarak jauh. Kemudian Altera yang sekarang sudah diakuisisi oleh Intel juga punya remote cetak server. Atau bisa menggunakan perangkat pribadi, tapi saya kira ini bukan saran dari saya sendiri sebagai pembimbing. Kita coba mungkin di waktu-waktu mendatang membangun FPGA remote laboratory. Ini sudah, saya menemukan papernya, ini ternyata papernya juga sudah lama itu, kalau nggak salah 2005. Itu FPGA remote laboratory. Jadi saya kira kita bisa melakukannya itu dari jarak jauh. Cuman ada beberapa hal yang memang tidak bisa dilakukan secara online gitu ya. Kalau itu terkait dengan masalah kenyamanan dan seterusnya. Tapi selebihnya sebenarnya bukan masalah kalau misalnya memang tidak ada COVID-19 atau WFH itu kan sebenarnya kalau kita lihat di salah satu survei ya, yang diselenggarakan Kemendikbud itu bahwa mahasiswa itu sebenarnya lebih suka di rumah aja gitu, daripada di kampus gitu ya. Nah, tapi nggak tahu kalau mahasiswa S3 saya itu mereka lebih suka di kampus ya, karena bisa diskusi gitu ya. Dan saya sendiri sering
melakukan sidak gitu ya, inspeksi mendadak gitu di teman-teman S3 itu saya tanya sampai di mana. Tidak peduli itu bimbingan saya atau bukan. Saya memberikan motivasi bagi mereka secara langsung itu ya. Nah, sekarang saya punya WhatsApp group, saya berikan motivasi lewat WhatsApp group di mahasiswa S3 kita. Dan juga saya itu masih punya pelatihan penulisan disertasi lewat Telegram. Jadi masih berjalan sampai sekarang. Itu sebenarnya sudah diselenggarakan jauh sebelum bulan April. Akan kita lanjutkan lagi karena memang materinya belum selesai. Ini juga akan berjalan dengan baik. Ini salah satunya solusi-solusi. Jadi ada beberapa pertanyaan kalau kuliah daring itu sudah banyak sekali menjadi isu saat ini yang justru menarik pada webinar kali ini itu adalah bagaimana penelitian itu dilakukan at home. Ya, jadi tadi Prof. Reni dan Prof. Sarifudin sudah memberikan gambaran itu sangat bagus sekali, yang pada dasarnya bisa kita simpulkan kalau pertanyaannya bisa atau enggak, ya tentu saja bisa. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang lain ya sama aja. Misalkan kita di elektronika instrumentasi itu akan ada praktikum elektronika, misalnya harus pakai hardware. Ya tentu saja mau tidak mau memang harus datang. Artinya kalau WFH masih saja beli komponen secara online. Jadi ada beberapa microcontroller saya beli karena saya butuhkan untuk pembelajaran modul penelitian, jadi saya masih pesan secara online dan tidak ada masalah. Kemudian yang menjadi isu lain itu adalah penelitian berbasis software dan hardware itu yang tadi saya katakan bahwa kendala pada penelitian berbasis hardware itu. Teman-teman kita yang ada di lab kimia itu kan pada kebingungan kemarin. Terutama yang membutuhkan bahan-bahan yang harus didatangkan dari luar negeri, apalagi harganya juga mahal, itu sempat sempoyongan gitu ya. Dan penelitiannya itu kebanyakan harus ditunda atau harus ditangguhkan. Tapi mereka yang sudah siap dengan bahan-bahan itu masih tetap ke kampus teman yang itu karena di lab itu karena mengawasi reaksi kimia gitu. Jadi bisa nggak bisa gitu harus dilab. Tapi selebihnya dia bekerja di rumah untuk analisis data dan seterusnya. Jadi itu teman-teman bahkan mungkin di lapangan penelitian saya yang bekerja sama dengan teman-teman di UAV drone itu harus di lapangan untuk menerbangkan pesawatnya itu tetap harus di lapangan. Jadi nggak bisa semuanya dilaksanakan kecuali untuk simulasi karena ada mahasiswa saya yang mengerjakan itu memang harus disimulasikan dulu baru kemudian diuji coba dan alhamdulillah uji cobanya sementara masih bisa saya minta untuk indoor itu masih bisa dan karena memang tujuannya adalah implementasi algoritma pada EPC untuk sistem kontrol drone itu jadi berhasil. Insya Allah nanti sebentar lagi dia akan ujian. Jadi dan mungkin masih banyak-banyak penelitian pertanyaan-pertanyaan yang lain yang berkaitan dengan how to atau bagaimana melakukan penelitian di rumah gitu ya. Mungkin kecenderungan yang lain itu saya setuju tadi ada pernyataan dari Prof. Sarifudin bahwa mahasiswa-mahasiswanya 2-3 kali lebih produktif. Hanya saja memang ada kalanya kita sendiri karena paradigmanya itu kalau di rumah itu nyantai, kalau di kampus itu kerja, maka itu jadi terbalik-balik. Jadi mungkin pada awal-awalnya kita nggak bisa, artinya ya nyantai gitu di rumah ya. Memang dibutuhkan disiplin. Nah, ini salah satu yang
sering saya ingatkan kepada mahasiswa S3 saya, tidak saya ingatkan bekerjanya, tapi progresnya bagaimana, progresnya sampai di mana, terus kenapa dengan progres yang terakhir itu kok masih belum, ini ada kendala apa, itu sering saya tanyakan itu ya, supaya kita disiplin. Jadi kita mendisiplinkan diri dan juga mendisiplinkan bimbingan-bimbingan kita. Jadi yang penting bahwa kita tetap harus memanfaatkan sumber daya kita. Kata Cak Lontong itu harus mikir, gitu ya. Karena memang dalam dunia seperti ini, saya kira kita akan banyak tantangan-tantangan yang ke depan. Normalnya kita nanti tentu saja akan berbeda, gitu ya. Jadi tadi Prof. Hendy juga ada satu slide itu menarik sekali. Jadi kalau normalnya besok itu sama aja dengan yang sebelumnya, ya kita kehilangan momen. Ya, kehilangan momen. Justru pada saat ini bisa lebih kreatif, produktif. Satu contoh misalnya, saya jual e-book saya yang microcontroller itu di masa sekarang jauh lebih laku ternyata dibandingkan sebelum WFH. Ya. Kemudian ada teman saya yang bikin pelatihan online itu pesertanya sampai meludak-meludak gitu ya. Arduino, IoT itu pesertanya sampai lebih dari satu angkatan. Itu kan satu hal yang artinya orang itu di rumah masih mampu untuk melakukan pengembangan diri dan lain sebagainya. Jadi itu sekilas yang bisa saya sampaikan dari sudut pandang apa yang telah kita lakukan untuk mensiasati penelitian. Saya kira itu Pak Erik yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Avianto yang sudah membahas bagaimana yang problem kalau desain hardware kan itu. Nah, walaupun judulnya hardware, tapi tentunya juga bisa dilakukan desain secara lewat online, karena sekarang sudah banyak lab-lab virtual itu menyediakan suatu bahan untuk bisa disimulasikan. Baiklah, 3 narasumber sudah melakukan presentasi yang luar biasa. Nah, sebelum bertanya ya kita beri aplaus dulu secara virtual untuk semua pembicara. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab atau saran ataupun diskusi. Nah, pertama akan kami buka untuk sesi 3 penanya terlebih dahulu, dan tentunya penanya akan melakukan raise hand untuk menunjukkan urutan untuk bertanya. Ada Pak Fauzan, silakan. Terima kasih. Saya Fauzan dari Universitas Malikul Saleh Loksemawe. Ingin mengajukan pertanyaan atau mungkin pertanyaannya kepada Bapak Profesor Dr. Saifuddin Adenda terkait dengan istilah novelty tadi, Pak, atau keterbaruan. Kemudian ada muncul istilah originalitas. Gitu. Misalnya begini, Pak. Contoh misalnya pada kasus penelitian manufacturing. Ya. Sekarang lagi ngetren itu, baru aja yang baru, yaitu bagaimana melakukan pemotongan atau metal cutting dengan ultra high speed. Di sana kan ada keterbaruan yang gitu, Pak. Kemudian bagaimana kaitannya dengan originalitas? Mungkin ini sebagai konfirmasi aja istilah ini apakah benar? Apa bedanya dengan novelty kalau seperti itu? Begitu aja, Pak. Silakan langsung dijawab aja, Pak Saifuddin. Ini nanti bisa juga dikonfirmasi lagi dengan beberapa sumber-sumber bacaan lain ya, antara perbedaan antara novelty dengan originalitas ya. Baik. Nah, kalau originalitas biasanya begini. Kalau kita misalkan saya punya ide. Ide itu adalah ide yang memang belum pernah ada orang yang mencetuskan. Ya. Kemudian ide itu saya munculkan baru, maka dia menjadi originalitasnya adalah ide yang saya munculkan itu. Tapi boleh juga ide itu ada,
sudah ada yang punya ide itu tentang satu kasus, tetapi ide itu dikembangkan kemudian dengan satu model. Kemudian ada yang lain mencoba menggunakan ide yang sama, tetapi pendekatannya berbeda. Ya, pendekatannya berbeda. Artinya apa? Ide itu bukan original. Originalnya adalah sumber daripada yang memiliki ide, tapi dia mengembangkan kemudian. Dia kata mengembangkan kemudian, apakah dia mengacu dari yang ide pertama, kemudian dikembangkan, diambil, kemudian dikembangkan lebih jauh. Karena kata dikembangkan di sini, kita lakukan lagi original dari sisi idenya, tetapi novelty-nya ada di dalam. Ada keterbaruan. Tetapi novelty itu sendiri boleh jadi novelty dari sisi ide, originalitas, dan hal yang baru. Ya. Nah, ini contoh yang sederhana. Karena kalau bilang originalitas, ide itu adalah ide memang yang dikeluarkan oleh yang bersangkutan. Contoh, gitu ya. Misalkan saya katakan tadi, kalau saya ambil contoh tadi, misalkan saya mencoba untuk membantu para medis dengan mencoba untuk mengekstraksi populasi COVID yang ada di dalam paru para pasien. Kemudian saya coba modelkan, kemudian saya simulasikan 3 dimensi, saya dapatkan hasilnya. Itu adalah sekalian original, kemudian novelty-nya jelas. Gitu ya. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Tapi nanti mungkin tolong dicari lagi referensi-referensi yang bisa memastikan apa yang saya sampaikan ini adalah 100% benar. Ya. Nah, sehingga saya katakan tadi original sudah pasti bukan mengacu pada ide-ide yang dikembangkan dari orang lain. Mungkin juga begini, seperti saya katakan tadi. Ada kata plagiarisme. Plagiarisme itu kan bukan berarti plagiarisme dokumen, tetapi plagiarisme ide. Ide orang lain, kemudian saya dengarkan apa yang dia sampaikan, kemudian secepatnya saya ambil ide itu, saya kembangkan kemudian. Ya. Pertanyaannya adalah apakah dia original atau tidak? Ya. Nah, itu mungkin contoh sederhana yang bisa mungkin saya sampaikan antara perbedaan antara originalitas dengan novelty. Ya. Novelty bisa kita kembangkan dari satu ide yang bukan original. Ide orang lain, kemudian kita kembangkan kemudian memunculkan novelty. Tetapi original pasti novelty-nya ada. Itu sudah pasti. Ya. Kalau dia tidak original kemudian tidak kita kembangkan, maka novelty-nya pasti tidak ada. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan secara sederhana saja. Ya. Tapi nanti mungkin tolong nanti dibaca lagi referensi-referensi yang bisa meyakinkan Anda untuk menyatakan apa perbedaan antara novelty dengan originalitas. Terima kasih. Terima kasih, Pak Foyan? Ya, terima kasih atas paparannya. Ya, ini dari Lok Sumawe. Jadi teringat saya berapa puluh tahun yang lalu saya pernah 2 bulan di Lok Sumawe di PT AF. Sekarang mungkin sudah berubah ya Lok Sumawe, Pak Fauzan ya. Benar, Pak. Ya, kemudian tadi yang terkait dengan ide, itu mungkin yang tadi diterangkan Profesor Beni, ada 17 pemenang Ideaton ya. Itu salah satunya adalah mahasiswa Gunadarma, tapi pada saat pengajukan itu adalah membawa nama RSCM, tapi statusnya adalah mahasiswa S2 ya Gunadarma. Mungkin juga belum lulus ya. Tapi itu merupakan ide ya gitu. Tapi novelty-nya mungkin ya biasa aja gitu. Tapi ide ya untuk menyelesaikan ya suatu persoalan saat ini mungkin tepat sehingga dia menang dan terpilih menjadi 17 yang didanai oleh BRIN ya atau Ristek Dikti. Ya, berikutnya mungkin ada lagi, monggo mumpung ini bulan puasa ya, kemudian COVID ya, biar nggak stres kita tanya aja kalau ada ganjelan atau persoalan. Ini persoalan biasanya mahasiswa ini yang belum lulus ya, mungkin dapat ide ternyata di sini. Monggo silakan ditanyakan. Mungkin ada kiat apa nih Profesor Sarifudin supaya ide atau penelitian ini bisa diaplikasikan ya dengan cepat. Kemudian bagaimana mencari, menyiasati
publisher ya. Kita menginginkan ya sebuah Q1, IEEE, tapi kan juga tidak mudah begitu. Atau Pak Tarifuddin mungkin bisa memberikan kiat ya ke kami, ke mahasiswa. Baik, terima kasih Bapak Dr. Satyo Prasetyo. Sekarang kita kembali dulu. Yang pertama adalah kita kalau kita kembali pada struktur alur penelitian itu sudah jelas ya, sudah jelas. Yang pertama, penelitian itu kalau kita publish harus menunjukkan satu keterbaruan. Keterbaruan tadi saya kembali pertanyaan yang pertama bisa adalah merupakan originalitas, karena dikatakan tadi dalam reviewer itu kadang-kadang dia meminta originalitasnya seperti apa. Kemudian novelty-nya, kalau nggak ada originalitas, novelty-nya apa, begitu, dan seterusnya. Itu salah satu syarat dalam publikasi internasional. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penulisan. Daripada itu, mampu nggak kita menuangkan ide, mulai dari permasalahannya, sampai dengan bagaimana metode yang kita kembangkan, kemudian kita ujikan, kemudian kita analisis, kemudian kita simpulkan. Inilah benang merahnya, itu harus jelas. Itu yang harus jelas untuk menyampaikan di dalam satu paper internasional. Kemudian yang berikutnya adalah format. Format dari masing-masing jurnal itu beda-beda. Ya, jadi kita ambil dulu formatnya, kemudian kita lihat dia punya formatnya seperti apa, baru kita masukkan poin-poin sesuai dengan format yang ada dan benang merah yang harus kita masukkan ke dalam. Mulai dari misalkan introduction seperti apa, kemudian state of the art seperti apa, kemudian bagaimana usulan idenya atau apa yang dipropos di sana, kemudian implementasinya seperti apa, dimodelkan kalau dia model, metodenya seperti apa, kemudian hasilnya seperti apa. Itu jelas harus muncul di dalam. Gitu ya. Nah, kemudian yang menjadi masalah seperti dikatakan tadi adalah menuangkan apa yang ada di otak menjadi sebuah tulisan. Nah, ini memang agak susah. Ada yang mudah, tapi ada yang susah untuk menuangkannya. Gitu ya. Nah, yang mungkin kita lakukan adalah setelah strukturnya sudah ada, formatnya sudah ada, kita buat aja poin-poinnya dari masing-masing apakah dia subbab, ataukah dia chapter, ataukah dia merupakan subchapter dan sebagainya. Itu poin-poin apa yang mau kita taruh di dalam. Sesuai dengan saya katakan tadi, benang merahnya seperti apa, struktur penelitian seperti apa, kita buat poin-poinnya saja dulu. Oh, ini yang saya masukkan pada poin ini yang saya masukkan di sini, seterusnya. Nah, dari situ baru kita kembangkan apa yang kita kembangkan masing-masing itu, apa yang harus uraikan di sana. Sehingga dia jangan sampai yang harusnya diuraikan di introduction, dia muncul di bagian pembahasan atau dan sebagainya. Nah, itu jangan sampai terbalik-balik. Sehingga nanti benang merahnya itu menjadi tidak terlihat. Atau mungkin reviewer melihatnya itu penyusunannya menjadi tidak beraturan, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga harusnya idenya sudah ada, novelty-nya ada, hasilnya juga bagus, ditolak karena cara kita menuangkan ide itu di dalam sebuah paper yang tidak beraturan, sehingga susah untuk difahami. Itu saya kira jawaban garis besarnya Pak Eri. Ya, terima kasih Mas Rahadin. Mungkin Pak Beni ini kan juga tahun 2020 ya mendapatkan hibah doktor ini. Ya. Tapi kan sampai saat ini belum keluar nih uangnya ini. Nah, gimana Pak? Apakah publikasi tetap jalan atau? Siapa? Saya namanya nggak hafal nih. Gimana Pak Beni? Jadi mahasiswanya sudah ini ya, sudah tetap jalan, sudah publikasi walaupun talaki dulu gitu Pak ya. Wah, Pak Beni, dengar Pak Beni? Oke, Pak Beni lagi sibuk. Ada lagi, sekarang kita buka lagi ya. Monggo masih ada kesempatan nih beberapa menit lagi. Sayang nanti kalau sudah ditutup mau bertanya. Perbatasan di Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Nah, kendala kita di daerah ini adalah teman-teman dosen, kalau penelitian itu, apalagi kalau berhubungan dengan hibah, itu kapoknya ribet dengan dokumen LPJ dan sebagainya. Itu salah satu kendala kita di daerah. Dosen-dosen itu ribetlah dengan itu. Yang kedua, kita juga pernah dapat hibah. Saya juga pernah dapat hibah dosen pemula. Kemudian yang kedua kendala kita adalah
tahun lalu kita banyak mengajukan usulan hibah, penelitian dan pengabdian, baik melibatkan mahasiswa, baik yang penelitian maupun pengabdian. Tapi tidak satu pun yang dapat lolos begitu. Nah, sementara kita ini kan di wilayah yang terpencil, sehingga kami kadang berpikir, apa nggak ada kuota khusus ya buat kita yang di daerah begitu. Nah, ini kemudian Pak, akibatnya tahun ini jadinya dosen-dosen itu jadi malas meneliti. Itu Pak, mohon izin arahannya dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini Profesor Beni ini sebagai Sekjen Aptikom. Ini Bapak anggota Aptikom ya? Ya, betul-betul. Ah, Pak Sekjen yang jawab. Oke, Pak Beni. Gimana tadi, diulangi lagi pertanyaannya, nggak jelas tadi. Gimana Pak Eri, pertanyaan apa tadi? Ya, jadi beliau ini dari Kalimantan Utara, ya, perbatasan dengan Malaysia. Jadi banyak keterbatasan, Pak Beni. Ya, salah satunya memang jarak jauh nanti. Ya. Nah, untuk apa namanya, diantaranya juga masalah hibah-hibah, ya, jarak dapat, apa namanya, ya mungkin. Nah, justru itu harus ada kerjasama penelitian gitu kan, kerjasama penelitian, misalkan dengan teman-teman itu ada di Kalimantan Timur kan, teman-teman banyak di Kalimantan Timur bisa bergabung dengan Aptikom yang ada di Kalimantan Timur. Kebetulan kalau di Kalimantan Utara mungkin masih sedikit ya, tapi Kalimantan Timur bisa banyak teman di sana, bisa bergabung di sana, atau join research juga bisa kan. Nah, jadi kita ada kegiatan nanti join research. Nah, bisa bergabung ke teman-teman yang ada di Kalimantan Timur seperti itu, Pak. Ya, kalau ke Jakarta mungkin ya bisa juga berdasarkan pakai ya mau bisa diskusi nanti pakai Zoom ya Pak Eri ya. Iya, bisa seperti itu. Ya, tapi itu tadi Aptikom sendiri akan terus menggalang bagaimana join riset itu terus berkembang ya, terus maju gitu. Dan kebetulan Pak Eri ini ketuanya juga nih kan. Jadi bagaimana perguruan tinggi itu harus saling kolaborasi sehingga riset itu juga kerjasama ya. Dan itu akan terus nanti. Mudah-mudahan pasca COVID ini akan menjadi kenyataan gitu. Artinya kerjasama itu menjadi lebih baik. Dan juga tadi saya sudah katakan kita akan punya pusat unggulan kan gitu ya. Jadi pusat unggulan itu nanti teman-teman mahasiswa dan sebagainya bisa gabung riset di pusat unggulan. Kita akan mencari tempat-tempat siapa sih universitas mana yang ingin menjadi unggulan di bidang ini, unggulan di bidang ini. Misalkan Gunadarma unggul di bidang deep learning misalkan. Atau misalkan di sekitar kita punya ahli security misalkan. Atau senang di blockchain. Kita misalkan Gunadarma menjadi pusat unggulan di dalam blockchain seperti itu. Nah, itu nanti teman-teman mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi bisa magang atau join riset di pusat unggulan tersebut. Gitu ya Pak Eri ya. Ya, terima kasih. Gimana Pak Eri Muhammad? Mungkin cukup ya. Nah, kita tunggu satu lagi pertanyaan. Pertanyaan ada nggak? Kalau belum ya kita mungkin ke Pak Akvianto ini Pak Akvianto ya, bahwa penelitian di hardware ini banyak alergi orang-orang ya untuk mengembangkan. Padahal kita ini kan harusnya jangan bergantung kepada hardware kan gitu. Padahal apalagi di era revolusi industri 4.0 ini hardware adalah sesuatu kekuatan gitu. Nah, padahal desain hardware itu juga sebetulnya tidak harus semuanya itu di perangkat keras ya, bisa dilakukan dengan perangkat lunak seperti misalnya kalau di Gunadarma itu kan ada mentor grafik ya, itu untuk desain on chip dan itu sekarang yang baru itu ada ini Pak Akwi ada fasilitas di situ adalah untuk kayak semacam virtual FPGA. Jadi nanti bisa langsung di-create, bisa jadi layout untuk siap fabrikasi gitu ya. Mungkin nanti kita akan bikin seminar lagi Pak ya, Pak Afi ya, khusus untuk desain hardware kan gitu. Nah, karena kita ini untuk desain hardware sangat-sangat minim gitu, karena dianggap serba mahal dan seterusnya. Tapi kalau kita beli mau kan gitu, tapi kan tidak seterusnya kita jadi pembeli. Iya betul. Ya baiklah, ada lagi? Ya kalau tidak ada, saya pikir ini waktunya sudah mendekati jam 12. Saya pikir
cukup ya pembahasan ini. Jadi intinya yang paling saya tangkap ini adalah di balik musibah itu ada berkah. Nah, itu yang harus harus disyukuri kan gitu. Jangan kita malah menyalahkan musibahnya terus itu tanpa ada aksinya, tanpa menyiasati. Nah, seperti yang di dalam webinar ini adalah kita harus menyiasati bagaimana kita bertahan, kita bisa melakukan dan seterusnya. Baiklah, terima kasih. Waktunya saya kembalikan lagi kepada Mas Guntur, nih, mahasiswa S3 TI ini yang juga jago sebagai MC dan pemain pantun. Monggo silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator dan ketiga narasumber yang luar biasa. Boleh tepuk tangan virtual kali ya Pak, sekali lagi. Terima kasih. Demikianlah rangkaian acara kita pada sesi pagi dan siang hari ini. Semoga pemaparan telah dilakukan dapat menambah ilmu kita semua, dan khususnya mahasiswa S3 untuk dapat menyelesaikan disertasi tepat waktu. Amin, ya robbal alamin. Untuk informasi kepada para peserta webinar, untuk e-sertifikat akan dikirimkan melalui email, dan saya mewakili panitia yang bertugas. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan pada webinar ini, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Akhir kata, Lady Gaga main ke hutan sambil nyari peniti. Ketemu Bu Asia dengan Bibi di bilik, jaga kesehatan dan jangan lupa meneliti untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih, Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.